Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami hingga hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu dan terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari surat Rasul Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 dengan topik hikmat yang dari atas. Demikian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Belajar dari Perjanjian Lama, bicara soal hikmat, telah kita temukan secara populer pada profil Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam memecahkan persoalan di kehidupan sehari-hari dan untuk memilih mana yang benar di antara yang salah atau tidak baik. Dapat kita baca pada 1 Raja pasal 3. Hikmat atau Sophia atau wisdom juga adalah tindakan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan yang berdampak pada diri sendiri dan sesama. Bagaimana kita menempatkan hikmat itu untuk berinteraksi dengan orang lain? Baik juga dalam kualitas bekerja kita, menggunakan uang, kekayaan kita, jabatan, dan menggunakan semua yang ada pada kita. Dan hikmat yang benar adalah didasari oleh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam pekerjaan, apakah itu di kantor, sebuah perusahaan, sekolah, atau instansi lainnya, hikmat itu adalah sebagai bagian dari attitude kita, di mana hal itu akan menjadi kendaraan untuk mencapai potensi optimal kita. Robert Hall International, sebuah perusahaan konsultan di San Francisco, meminta para vice president dan direktur SDM dari 100 perusahaan terbesar di Amerika untuk menyebutkan alasan utama mereka memecat seorang pekerja.
Jawabannya sangat menarik. Tidak kompeten 30%, tidak mampu bekerja sama dengan pekerja lain 17%. Tidak jujur atau berdusta 12%, bersikap negatif 10%, kurang motivasi 7%, gagal atau menolak mengikuti perintah 7%, dan alasan lainnya 8%. Walaupun peringkat pertama adalah kompetensi, tetapi alasan terbanyak dilakukannya PHK adalah karena masalah attitude. Selain itu, The Carnegie Institute menganalisa catatan dari 10.000 orang pekerja dan menyimpulkan bahwa hanya 15% dari kesuksesan yang berkaitan dengan pelatihan teknis, sedangkan selebihnya 85% adalah masalah personality dan attitude. Orang yang berpenampilan baik dan piawai dalam berbicara belum tentu memiliki cara hidup dan attitude yang baik. Hikmat yang benar berasal dari Roh Kudus dan itu akan terlihat dalam bagaimana seseorang bersikap. Orang-orang yang cenderung iri hati, egois, sombong, dan tidak jujur akan selalu menimbulkan konflik dengan lingkungannya. Dan lebih cepat terprovokasi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Masuk akal jika kemudian keberadaan mereka tidak dikehendaki. Tetapi orang-orang yang dipimpin hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan, sifatnya murni, tentram, ramah, mudah diajar, penuh belas kasihan, serta menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Mereka ini adalah orang yang dapat diandalkan. Setuju, ya. Attitude menentukan cara kita menangani emosi dan bagaimana kita menghadapi masalah. Dan dua faktor ini sangat menentukan keberhasilan ataupun kesuksesan kita. Seorang pekerja yang mempunyai masalah attitude akan sangat menghambat produktivitas dan pada akhirnya merugikan tempatnya bekerja. Karena itu, pastikan attitude kita, saya dan Anda adalah aset terbesar kita. Rasul Yakobus menulis surat penggembalaan kepada jemaat yang ada di perantauan yang berada di luar Palestina dengan tujuan untuk membangun semangat orang percaya Kristen Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Untuk itu diperlukan suatu sikap yang arif untuk tetap setia atau tidak, dan agar mereka menjadi pelaku firman bukan hanya sebagai pendengar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan melalui perbuatan, bukan kata-kata kosong. Yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Dalam perikop ini, Rasul Yakobus menyampaikan pertanyaan untuk menjawab persoalan yang dihadapi jemaat.
Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Pertanyaan ini untuk menggunakan hikmat dari Tuhan untuk memotivasi sekaligus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam menyikapi sikap hidup. Jadi ada dua macam hikmat. Yang pertama, Rasul Yakobus menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan hikmat. Dan setiap kata memiliki gambaran yang besar di dalamnya. Satu, hikmat yang sesungguhnya adalah murni atau haknos. Cukup murni untuk datang kepada. Jadi kemurnian itu mengacu kepada sifat yang ritual dan mengarah kepada tindakan moral, yakni perbuatan yang kudus. Tuhan Yesus pernah menggunakan kata berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hikmat dunia mungkin berkeinginan menghindarkan diri dari pandangan Allah. Tetapi hikmat yang benar sanggup bertahan terhadap pengamatan Allah. Kedua, hikmat yang benar ialah pendamai. Oirenikos atau pendamaian. Kata damai ini digunakan berkaitan dengan manusia dan artinya menjadi hubungan yang benar antara manusia dan manusia dengan Allah. Hikmat yang benar mendatangkan hubungan yang benar. Ada hikmat yang sifatnya licik dan sombong, yang memisahkan manusia dari sesamanya, dan yang menjadikan seorang manusia memandang dengan sikap tinggi hati terhadap sesamanya. Ada hikmat yang kejam, yang senang melukai orang lain dengan kata-kata yang cerdik, tetapi menyakitkan hati. Ada hikmat yang merusak moral, yang menggoda orang untuk menyimpang dari kesetiaannya kepada Allah. Akan tetapi hikmat yang benar setiap saat membawa orang makin dekat kepada sesamanya dan Allah. Ketiga, hikmat yang benar ialah perama, epiekes, mengacu kepada tindakan yang mengampuni atau ada keringanan pada saat orang dibela haknya di pengadilan. Matthew Arnold menyebutnya hal-hal yang indah yang masuk akal. Keempat, hikmat yang benar ialah selalu siap untuk menaati, menuruti, dan mudah diajak. Atau istilahnya oipetes, rela mendengar alasan dan himbauan. Jadi hikmat yang benar itu tidaklah kaku, tetapi rela mendengar dan mampu mengetahui saatnya yang tepat untuk mengalah. Kelima, hikmat yang benar penuh dengan belas kasihan atau eleos dan buah-buah yang baik. Dalam pemikiran Kristen, eleos artinya belas kasihan yang mengeluarkan buah-buah kebajikan, yang menghasilkan bantuan yang sifatnya praktis, tindakan nyata, tindakan yang konkret, tidak hanya kata-kata atau omong doang. Keenam, hikmat yang benar ialah tak terbagi
atau tidak memihak, adiakritos. Ini artinya tidak ada keraguan dan tidak terombang-ambing. Ia mengetahui pikirannya sendiri, memilih jalannya, dan berada di dekatnya. Ada orang berpikir bahwa adalah cerdik bila ia tidak mengambil keputusan mengenai sesuatu apapun. Itu sikap yang salah. Ketujuh, hikmat yang benar ialah tanpa kemunafikan atau anupokritos. Hal ini bukanlah suatu sikap dan tidak ada kaitannya dengan tipu menipu. Hikmat yang jujur tidak pernah berpura-pura menjadi seperti apa yang tidak semestinya dan tidak pernah bertindak setengah-setengah untuk menuju akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, demikian kata-kata yang berkaitan dengan tindakan hikmat. Yang kedua, hikmat dari dunia ini adalah iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran, dan itu semua berasal dari nafsu dunia, dari setan-setan. Kalau Rasul Paulus katakan semua tindakan negatif dan jahat ini adalah perbuatan daging yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan ada surat Kolose juga. Akhirnya surat Yakobus berbicara tentang sesuatu yang setiap gereja Kristen dan kelompok Kristiani telah tuliskan dalam hati mereka. LAI menerjemahkannya demikian. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka yang mengadakan damai. Jadi yang diharapkan adalah supaya kita semua berusaha memperoleh panen yang dihasilkan dari kehidupan yang baik. Dan itu terjadi apabila ada hubungan yang baik antara pribadi kita dengan orang lain. Yang seperti itulah melahirkan hubungan yang benar. Pernah sebuah kejadian ketika Sokrates, seorang ahli filsuf Yunani kuno, sedang berada dalam penjara untuk menunggu hukuman mati atas dirinya. Sehari menjelang pelaksanaan eksekusi, ia mendengar seorang kawan terpidana lainnya sedang menyanyikan suatu syair sulit yang dikarang oleh penyair Stesikoros. Sokrates tertarik kemudian meminta orang itu untuk mengajarkan syair itu kepadanya. Temannya itu bertanya dengan heran, "Mengapa? Bukankah besok pelaksanaan eksekusi Anda?" Sokrates menjawab, "Supaya saya dapat mati setelah saya mengetahui suatu hal yang baru lagi." Apa yang kita pelajari dari Sokrates? Bahwa menikmati sebuah syair pun merupakan hikmat yang membawakan damai di hatinya, ketentraman di hidupnya, walau detik-detik kematian akan dihadapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tak ada yang baik yang dapat tumbuh dalam atmosfer di mana manusia saling bertengkar. Satu kelompok dengan kepahitan dan permusuhan di dalamnya bagaikan tanah gersang di mana benih kebenaran tak pernah dapat tumbuh dan darinya tidak ada hal berharga yang keluar. Orang yang mengacaukan hubungan pribadi dan bertanggung jawab atas permusuhan
dan kegetiran sesungguhnya telah menjauhkan dirinya dari pahala yang Allah berikan kepada mereka yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, penelitian yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja. Dulu ukuran memang hanya IQ saja, tapi penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa selain kecerdasan intelektual, maka kita harus mengembangkan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Jika kita memiliki ketiga-tiganya, maka hidup kita sangatlah dahsyat. Kecerdasan spiritual atau ethos atau yang dalam bahasa populer sering disebut dengan spiritual question (SQ) dalam perspektif Kristen adalah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara total, termasuk di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Contoh yang paling dramatis adalah ketika Petrus gagal menangkap ikan semalam-malaman, namun ketika Petrus taat kepada perkataan Tuhan Yesus, maka dia mendapat sejumlah tangkapannya yang luar biasa banyak. Kemudian kecerdasan emosional atau pathos yang dalam bahasa populer sering disebut emotional question atau EQ adalah kemampuan mengelola emosi secara positif, meliputi komunikasi, menjadi ulet dan tekun, rasa cinta dan bahagia, menjadi percaya diri, berani menghadapi tantangan hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa kita. Emosi adalah mesin penggerak dalam tubuh kita karena emosi menularkan antusiasme. Makanya Bruce Lee yang adalah tokoh legenda bela diri selalu berteriak saat dia bertarung, tujuannya untuk meningkatkan semangat dan antusiasme. Kemudian kecerdasan intelektual atau logos yang dalam bahasa populer sering disebut dengan intelligent question atau IQ. Adalah kemampuan berpikir secara logis, analitik, rasionalis, dan hal-hal yang erat dengan otak kiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa IQ juga salah satu tool yang akan membantu kita mengembangkan potensi diri. IQ dapat kita tingkatkan. EQ dapat kita latih, dan SQ adalah buah dari pengalaman kita tiap hari bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebab itu takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan dan hormat terhadap Allah merupakan landasan hubungan seseorang percaya dengan Allah. Untuk itu carilah hikmat yang dari atas. Karena hikmat yang benar berarti kepercayaan pada Allah dan penolakan akan yang jahat. Hikmat adalah kesetiaan kepada kehendak Allah, mencari kebenaran daripada mempertahankan spekulasi intelektual. Jika kita kurang berhikmat untuk mengambil keputusan dalam suatu masalah, maka akan menuai kerugian, perselisihan, dan juga
penyesalan. Demikian renungan dan nyanyian pada minggu ini, kiranya menjadi berkat dan rema bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang memberikan hikmat bagi kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau tetapkan di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam kami mengambil keputusan dengan benar, dengan tepat dan baik, agar kami Tuhan memperoleh kehidupan, kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan dalam kehidupan ini. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap mencari hikmat sorgawi dan dapat menjadi berkat, berguna bagi diri kami sendiri, berguna bagi orang lain, dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, semua pendengar pada hari ini. Kau limpahkan mereka dengan berbagai karunia, anugerah yang daripada-Mu, sehingga mereka menemukan sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.